Pria kelahiran Padang 1 Februari 1986 ini merasa terpanggil untuk membantu karena melihat kesulitan warga di kampung pindahannya. Bribka Prima menggunakan uang pribadi untuk membantu. Menurut Bribka Prima, semua ini ia lakukan tulus dari hati. Walaupun tidak seberapa, namun ia berharap bisa membantu warga. Ini juga dilakukan sambil memberikan semangat pada warga di tengah menghadapi pandemi COVID-19. Kepala Sekolah SD Pulai Anak Air Bukit Tinggi mengatakan, kegiatan Prima Febriansyah hendaknya bisa didukung dan juga memotivasi siapapun untuk melakukan hal serupa, apalagi di masa sulit seperti ini. Bribka Prima mengaku kegiatan ini sudah ia lakoni sejak tahun 2018. Kegiatannya memberikan bantuan bukan atas dasar ingin dipuji, namun semata-mata hanya ingin bersyukur. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Gusri, Metro TV. Ya, pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh aksi sosialnya, kita sudah bergabung dengan Bribka Prima Febriansyah yang ada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan kita bersambung melalui Zoom. Assalamualaikum, Bribka Prima. Waalaikumsalam Mbak Titi. Mbak Titi, waalaikumsalam. Ya, Pak Prima, Anda menyisihkan penghasilan bulanan setiap saat begitu ya untuk mendonasikannya sebagian ke masyarakat yang membutuhkan. Apa saja yang selama ini Anda berikan untuk kebutuhan masyarakat, Pak Prima? Alhamdulillah Mbak Titi, itu semuanya karena Allah Mbak Titi. Sedang saya selain saya dengan bantuan alat-alat tulis di sekolah, saya juga pernah memberi bantuan kayak sembako murah pada masyarakat, tapi itu cuma semampu saya Mbak Titi gitu. Oke, baik Pak Prima, boleh ya ini headsetnya boleh didekatkan ke mulut biar lebih terdengar begitu ya? Iya, oke. Iya. Tapi sejak kapan mendapat panggilan itu? Siapa yang membisikkan begitu? Oh ya, membisikkan. Sebenarnya dasarnya dari orang tua juga Mbak Titi. Saya pengen hidup saya ini berkah karena Allah, semuanya Mbak Titi. Berjalan karena Allah, tidak semua kelancaran dalam kehidupan saya itu. Kalau kata ustaz yang pernah saya dengar, kalau Anda resah, bersedekahlah Anda. Seperti itu Mbak Titi. Nah, pada saat masa pandemi ini, apakah Anda merasakan sebuah keresahan sehingga dorongan untuk bersedekah lebih kuat begitu, Pak Prima? Alhamdulillah benar sekali Mbak Tuti, itu memang keresahan saya sangat tinggi, mulai dari melihat kondisi anak sekarang yang dampak COVID-nya sangat besar sekali Mbak Tuti, mungkin di lingkungan saya tahu, mulai dari sekolah, ekonomi masyarakat di sini, begitu Mbak Tuti. Oke. Pak Prima, ini kami mendapat informasi bahwa ada yang pernah mengatakan bahwa Anda nih cari muka, menggunakan kesempatan, begitu. Apa tanggapan Anda pada saat mendengar komentar yang seperti itu? Saya kalau mendengar komentar itu, saya kembalikan semuanya karena Allah Mbak Tuti. Kalau memang itu cari muka, mungkin kelancaran yang saya rasakan seperti ini mungkin tidak akan terjadi. Begitu Mbak Tuti. Oke, contohnya kelancaran apa sih? Tadi ada beberapa kali Anda sebut kelancaran, begitu ya. Contohnya seperti apa? Ceritakan kepada kami. Baik Mbak Pipi. Seperti yang saya rasakan pada saat ini Mbak Pipi wawancara saya ini surprise sekali karena saya tidak pernah meminta. Tidak pernah saya ingin publikasian. Tapi apresiasi sekolah yang saya berikan, apresiasi sekolah yang telah diberikan oleh kepala sekolah, saya sungguh sangat terkejut. Di situ saya bisa menilai itu Allah yang melancarkan semuanya Mbak Tuti. Oke, setelah mendapat quote on quote kelancaran dan akhirnya publik menjadi lebih perhatian, harapannya seperti apa, Mas Prima? Saya pengen lingkungan atau warga yang sekitar lebih baik peduli terhadap dampak yang kita rasakan sekarang ini. Saya memberikan bantuan tidak sebesar apa yang diberikan oleh banyak yang lebih yang diberikan bantuan lebih banyak
bagi orang-orang yang lebih mampu. Tapi saya pengen mengajak masyarakat yang mampu atau yang tidak mampu. Kita tidak perlu kaya, tapi kita memberikan semampu kita agar kita lebih peduli terhadap lingkungan yang ada di seperti ini. Oke. Jika masih ada masyarakat yang merasa misalnya ya ragu begitu ya, wah saat ini kan kita masih harus pengetatan, kemudian harus lebih cerdas mengatur keuangan begitu ya. Tapi di sisi lain juga masih banyak masyarakat atau komunitas yang justru lebih banyak harus kita bantu begitu. Apa pesan yang akan Anda sampaikan kepada mereka? Saya menyampaikan pesan terhadap masyarakat komunitas yang merasa mampu atau merasa berlebih ekonominya. Pedulilah terhadap lingkungan kita. Karena siapa lagi kalau bukan kita yang peduli generasi bangsa atau generasi penerus? Siapa lagi? Sebab generasi bangsa yang ada sekarang dengan dampaknya COVID ini, kita harus lebih banyak peduli pada generasi yang ada sekarang. Gitu, Mbak. Baik, Pak Prima, dari sekian banyak bantuan yang sebenarnya bisa diberikan kepada sekolah atau orang lain, begitu Anda mendonasikan sebuah wastafel, tempat cuci tangan. Kenapa? Karena di sekolah ini saya melihat adanya kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh sekolah, yaitu sarana kesehatan. Dengan sarana kesehatan saya berikanlah untuk wastafel yang ada di sekolah ini agar anak-anak di sekolah ini peduli akan kesehatannya, seperti mencuci tangan dalam beraktivitas, gitu Mbak Titi. Dan selama ini bagaimana Anda melihat respon dari paling tidak anak-anak atau pihak-pihak yang bisa menggunakan wastafel hasil donasi Anda di SD Pulai Anak Air Bukit Tinggi? Alhamdulillah, apresiasi yang saya diberikan oleh terutama kepala sekolah ya. Kepala sekolah mengucapkan terima kasih karena kepala sekolah juga menjadi wakil sekolah sehat ke tingkat provinsi, begitu Mbak Titi. Oke. Dan rencananya nih ke depan, ya. Kenapa Pak Prima, kenapa menoleh ke kanan? Kita hadap depan ya. Iya siap Mbak Prima. Iya nggak apa-apa Pak Prima. Pak Prima, rencana ke depannya apalagi jika dana misalnya ada rezeki lain begitu ya, kira-kira Anda ingin mendonasikan apa lagi yang masih merupakan panggilan untuk Anda? Alhamdulillah, mungkin saya menjadi orang tua asuh di sekolah ini, Mbak. Mudah-mudahan, Mbak Putih. Ya, kenapa? Orang tua itu asuh menjadi prioritas setelah ini? Pertama, saya mengenal lingkungan di sini, anak-anaknya banyak yang kurang mampu, Mbak. Jadi, terpanggil dalam hati saya, sebagian rezeki saya, kepada kepala sekolah, saya mau menyisihkan rezeki saya untuk anak-anak yang kurang mampu tapi berprestasi di sekolah ini. Seperti Mbak gitu. Baik, Bribka Prima Febriansyah dari Bukit Tinggi, terima kasih sudah gabung di Newsline. Selamat beraktivitas kembali.